Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mawardah dengan NPM 202320620608 dari Prodi S1 Kebidanan. Saya di sini akan membahas tentang teks ulasan atau resensi. Untuk itu, saya akan menjelaskan teks ulasan, yaitu adalah teks yang mengupas, menafsirkan, atau mengomentari karya fiksi atau non-fiksi yang dimuat di koran atau majalah, ditonton di televisi atau YouTube, dan dipublikasikan di situs. Umumnya, teks ulasan disebut sebagai resensi atau review. Adapun ciri-ciri teks ulasan memiliki struktur yang terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran atau isi, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu berisi pandangan, pemikiran atau opini penulis terkait suatu karya, objek, atau kegiatan. Yang kedua yaitu opini yang diberikan penulis adalah fakta yang diinterpretasikan. Yang ketiga dapat disebut sebagai resensi. Selanjutnya yaitu struktur teks ulasan. Terdapat 4 struktur yang perlu dicantumkan dalam teks ulasan, yaitu identitas, orientasi, tafsiran atau isi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Contoh ulasan atau resensi film. Identitas, judul film, Rudy Habibie, genre, pendidikan, nasionalisme, tanggal rilis 30 Juni 2016, durasi 2 jam 17 menit, sutradara Hanung Bramantyo, produser Manoj Punjabi, distributor MD Pictures, dan pemerannya adalah yang pertama ada Reza Rahardian sebagai Rudy Habibie, Chelsea Islam sebagai Ilona Lanovska, Indah Permatasari sebagai Ayu, Bokir Boris sebagai Fatlak Hasbiwan, Ernest Prakasa sebagai Lim Kangki, dan Panji Pragiwaksono sebagai Peter Manumasa. Orientasi. Film ini lebih menceritakan perjalanan hidup Habibie saat masih kuliah di Jerman sebelum ia menikah dengan Ainun. Ia bertemu dengan seorang gadis asal Polandia yang bernama Ilona Linovska yang kemudian sempat ia cintai. Di Jerman, Habibie bertemu dengan banyak orang, mulai dari Lam Kangki, seorang keturunan Tionghoa, Ayu, seorang putri Karatan Solo, Poltak, orang Batak yang jenaka, Peter, seorang mahasiswa senior, dan Ilona Linovska, seorang gadis asal Polandia. Gadis tersebut sangat mendukung cita-cita Habibie yang ingin mendirikan industri dirgantara. Hingga akhirnya Habibie sempat menjalin hubungan asmara dengan Ilona. Selain itu, Habibie juga terpilih menjadi ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau disebut dengan PPI yang berada di Jerman. Selanjutnya yaitu tafsiran atau isi. Kehidupan Habibie di Jerman tidak berjalan terlalu mulus seperti apa yang diharapkan. Banyak masalah yang ia dapatkan, mulai dari kekurangan biaya saat uang yang dikirimkan ibunya tidak sampai tepat pada waktunya. Akibatnya, Habibie pun kebingungan bagaimana ia akan makan. Habibie pun sempat dibenci oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak sedikit orang yang menentang ide Habibie untuk mendirikan industri dirgantara. Ide-idenya juga sempat diklaim oleh pemerintah Jerman. Selain itu, Habibie sempat terkena penyakit yang membuatnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Bahkan, ibu Habibie sampai mengunjungi Habibie. Di penghujung cerita, Habibie sempat kebingungan dengan hubungan asmaranya dengan Ilona. Ia dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Apakah ia akan tetap tinggal di Jerman dengan Ilona atau pulang ke Indonesia dan mendirikan industrinya di sana? Habibie pun memilih Indonesia, yang artinya ia harus berpisah dengan Ilona. Hubungan asmaranya dengan Ilona pun harus kandas saat itu juga. Dalam film ini pun banyak pesan moral yang penonton dapatkan. Di antaranya yaitu nasihat-nasihat yang diberikan oleh ayah Habibie kepada anaknya. Salah satu nasihatnya yaitu untuk tetap berjuang menghadapi masalah apapun dan menjadi mata air yang berguna untuk semua orang. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari film ini adalah film ini sangat bagus untuk ditonton. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari film ini. Film yang terinspirasi dari kisah nyata seorang biji Habibie ini mampu menyadarkan kita untuk tetap mencintai tanah air apapun keadaannya. Film ini juga dapat menjadi inspirasi kita untuk tetap berjuang dan pantang menyerah. Sekian penjelasan saya mengenai teks ulangan
ulasan. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Dan ya, ada satu motivasi dari Bapak B.J. Habibie, yaitu keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.